Rames ini tidak di-ban dan tidak di-pick. Oke. Iya, berbeda dengan Guinevere ya. Kayaknya kalau buat Guinevere nih udah terlalu mahal banget. Terutama mungkin untuk beberapa case kita melihat skenario permainan dari Guinevere yang jadi roamer, jadi jungler juga, flexible pick dan juga kapasitas dia untuk melakukan zoning out itu juga luar biasa. Apalagi buat yang build hybrid itu nyebelin banget karena pasif dari super magicnya heal sosok Guinevere itu bergantung kepada loss HP dan itu semakin sedikit HP yang dia miliki, regennya semakin tinggi. Makanya. Jadi makin enak, makin sustain banget kan. Makin tinggi HP poolnya, semakin tinggi healnya juga. Tapi kemarin ada kasus gini, Be. Gue ngeliat di AP Brand kalau nggak salah. Dia ngelepas Guinevere-nya, tapi dia ngambil 2 hero stun. Dan 2 hero stun ini berjalan sampingan. Iya. Dan orang udah terbiasa, nggak tahu sih itu karena mungkin karena AP Brand kali ya. Dia udah one step ahead juga menurut gua. Jadi gue ini lompat ke satu hero yang nggak yang punya stun, yang satu lagi langsung ke stun, Be. Jadi nggak bisa langsung solo pakai Violet. Dia benar-benar ini ya, benar-benar saling bahu-membahu. Iya. Dengan tujuan agar nantinya tidak sempat untuk menggunakan ultimate-nya. Karena Guinevere juga sebelum dia mengeluarkan ultimate itu kan tidak dalam keadaan imun. Bener. Kecuali kalau misalkan bola-bola dari Valtryek Wayamnya udah keluar duluan, itu nggak bisa diapa-apain. Makanya. Kecuali disupres. Nah, tapi ada solusi lain juga yang kemarin sempat muncul, itu dari Siusun. Ketika Siusun ternyata membawakan Kaja melawan Guinevere, tapi Kajanya ini yang malah bersembunyi. Guinevere-nya muncul, ketika dia Valtryek Wayam ditarik pakai Divine Judgment. Ada banyak cara teman-teman untuk menghentikan bagaimana Guinevere di Land of Dawn, jadi jangan takut untuk melepaskan Guinevere, kecuali kalian emang mungkin kesulitan ketika melawan Guinevere. Depends on strat yang sudah dipersiapkan ya, berarti bagaimana kejelian juga terkait kalkulasi Guinevere yang digunakan oleh tim lawan. Bicara soal Guinevere, ternyata masuk ke rangkaian banning dari Bigetron Sons, begitupun juga dengan Paramis yang dari tadi kita mention ya. Menariknya, kini jadi opsi ban dari anak-anak Triple Esport. Kalau aku melihatnya ketika udah ada ban dari One, ini Matilda bakal bener-bener bisa bersinar banget di game kali ini. Gak ada Guinevere, gak ada Paramis, gak ada One juga. Arlott jadi pilihan untuk Bigetron Sons dengan flexible pick karena Black dan Akashi mungkin bisa bertukar dari XP dan roamernya. Oke, ini Matilda Bruno juga open ya. Bruno langsung diamankan oleh teman-teman dari Triple Esports. Selanjutnya mereka bakal coba untuk ngamanin karya Matilda yang tadi sempat di-mention karena tidak adanya One. Ini sudah ditutup. Tapi ternyata Valentina terlebih dahulu yang kalau ngomongin Valentina ini jadi match red hero yang rentan untuk diperebutkannya tuh sangat tinggi loh. Walaupun sudah mendapatkan nerf dari segi cooldown ultimate IMU-nya ya. Itu dia. Apapun yang diambil sama Valentina itu bakal dikalikan 1,2 kali lipat lebih lama daripada si pemilik aslinya. Anggaplah Netherrealm nih, Netherrealm 84 detik. 84 detik itu kalau di Valentina jadi 98,4 detik. Itu lama banget sih. Itu hampir 100 detik loh. 1,5 menit di turtle pertama ngambil, turtle kedua baru punya ulti. Benar. Setara dengan, ya mungkin kalau kita berbicara battle spell, let's say kayak Purify juga, itu kayaknya cepetan Purify deh. Makanya, udah ada lagi Purify-nya. Udah ada lagi Purify-nya, jadi kayak soal percuma Netherrealm-nya. Ya, menariknya ini masih menjadi pilihan dan kerap kali juga bisa menjadi keuntungan ya kalau bicara soal Valentina. Mengenyampingkan cooldown yang luar biasa lama tersebut. Tapi kalau ngeliat lagi karya pilihan dua hero Bigetron Sun, di sini udah ada Lilia dan Baxia. Yang menjadi pilihan mereka Lilia ya justru. Ya, Lilia untuk Syndra ya, ini jatuhnya juga bakal lebih ke secure pick. Jatuhnya juga buat deny pick juga agar nantinya Baxianya ini nggak keganggu dengan Lilia, walaupun sebenarnya sudah ada Valentina di kubu dari Triple Esports. Namun dengan pick terhadap Martis ini udah jadi pick paling aman untuk di area jungle daripada nanti di ban, sehingga teman-teman dari Bigetron Sons mungkin akan lebih berfokus kepada XP lanernya seperti Terisla yang mungkin bisa di ban terlebih dahulu, karena dengan pick terhadap Terisla dari Triple Esports di pick yang keempat, Brody dari Super UPA kemungkinan besar tidak akan muncul. Wow, kasih respect ya terhadap hero roamer yang memang menjadi tipikal dari Mena juga. Tapi kalau XP lane juga mungkin Khalid ya menjadi salah satu hero yang akhirnya beberapa kali nongol juga nih. Setelah nerf yang kemarin lumayan parah, tapi ada beberapa tim yang masih bisa utilize-nya dengan baik. Mereka ban Brody-nya. Berarti mereka nggak mau main Terisla dong ya kalau kayak gini. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka akan tetap membawa Terisla, tapi akan memberikan ancaman lebih kepada backliner, terutama kalau nanti tiba-tiba Bigetron Sons membawakan Cloud. Jadi pressure-nya tuh nggak berhenti. Nggak cuma di gold lane doang, tapi di XP lane juga. Cukup make sense ya dengan hadirnya nanti Terisla dan juga bagaimana Cloud yang dengan dua hero marksman dari Bigetron udah ditutup. Mungkin probabilitas dia untuk keluar juga tinggi, tapi kita akan fokus terlebih dahulu. Sempat di-mention bahwa hero-hero moment oleh Lim ini kerap kali menjadi karakteristik juga dari Triple Esports. Dan KJ ini masih cukup make sense sebetulnya untuk ditutup, bahkan bagus juga banget dengan bahkan. Kufra.
Tapi ternyata Khalid yang juga tadi udah disinggung oleh Lim yang memang untuk pick rate-nya udah lumayan juga ya menjadi beberapa surprise pick hero dari tim-tim yang bertanding di grup stage. Aku malah mikir kalau seandainya ini pick Terisla bahaya banget. Jadi itu dia. Pick terhadap roamer terlebih dahulu. Biarkan nanti last picknya ini bisa jadi counter pick juga. Kalau seandainya Bigetron Sons yang membawakan Terisla, kanan bisa bawa X-Borg. Dan X-Borg cukup bagus karena match up lawannya adalah Lilia. Jadi tipe yang poke damage, bukan yang tiba-tiba burst damage. X-Borg ini kan lumayan fatal juga kalau ketemu sama yang tipenya burst damage. Oke, satu pilihan XP-nya berarti disimpan terakhir ya. Disimpan terakhir. Menarik juga sih. Dia ngeliat match up-nya dulu kali Be ya. Ya, Karena dia ngeliat Arlott. flex nih. Bener. Jadi masih bisa roamer, bisa XP juga. Apalagi dia lihat dulu. Arlott ini bukan tipe yang laning banget, Lim. Iya. Buat sekarang kalau kita berbicara Arlott lawan siapapun kayaknya wah itu udah pasti Jauh sih. kemenangan dipegang sama siapapun lawannya Arlott. Tapi kalau mengadu damage, Arlott oke banget. Wah, Beatrix Alih ngambil plot tapi Beatrix justru yang jadi pilihan ya. berani banget gak sih dari Depan Beatrix? Bruno. Oke. Ini kalau kita putar skenario-nya tiba-tiba Poves XP enak banget nih. Ada Ruby dan ada Arlott kan yang memang lompat-lompat terus. Dan itu Baxia pun sama kan. bisa jadi juga gitu kan diambil. Terisla yang bisa setup sih yang paling make sense memang karena nggak di-ban. Ya apalagi dia membawakan Matilda. Jadi combo Matilda Airlines bersama dengan penalty zone akan sangat-sangat connecting sekali di sini. Beatrixnya lumayan terancam. Flicker akan dia bawakan, tapi kemungkinan besar juga akan lebih sering keluar karena matchup lawannya juga Bruno. Ya, yang dimana secara range di level yang kedua Bruno benar-benar bisa melakukan bullying di early game dengan serangan yang sangat-sangat tinggi. Oke. Mungkin ini nih, di fatalnya nih, yang akan jadi opsi. Dari segi pemilihan emblem, di mana Bruno dari sana nanti mungkin akan membawakan emblem fatal, biar dia bisa lebih pasti untuk menimbulkan efek critical damage di early game. Tujuh ini kalau ngebahas karya line up ratingnya juga sosok banget, perbedaannya cukup tipis ya antara Bigetron Sons dan juga teman-teman dari Triple Esports. Tapi itu dia untuk komposisi 10 hero yang sudah diamankan. Sebentar lagi kita bakal lihat visualisasi misi bawa pulang kemenangan yang sempat dibahas melalui tagline. Apakah mampu untuk dipecahkan oleh teman-teman dari Bigetron Sons? So without any further ado, let's go jump to the land of down. Di game pertama menjadi game pembuka juga di hari ini. Misi balas dendam seperti apa yang dipersiapkan oleh sang robot karena memang dari gameplaynya. Gue biasa rata-rata ngeliat Baxia tuh selalu dilawan sama Direct loh. Cuman sekarang bukan Direct, Martis pilihannya dan X pilihannya pun tipe yang memang front to back juga Terisla. Ya mungkin akan berharap kepada skill pertama dari Terisla. Setelah itu mungkin akan ada follow up yang cukup banyak. Sehingga persenan HP-nya juga akan lebih mudah untuk terkikis. Tapi ini juga menjadi PR bagi Sano karena dia sangat membutuhkan sekali Demon Hunter Sword. Sehingga nantinya untuk Bigetron Sons ketika memegang early game, ini bisa jadi kunci utama mereka karena mereka bawa Baxia. Namun untuk Triple Esports, winning condition mereka adalah rotasi. Ini dia yang sudah mereka jalankan bahkan dari awal game. Karena mereka tahu kalau mereka rotasi berdua doang, itu damage-nya nggak cukup. Lebih baik rotasi bertiga, bahkan berempat kalau bisa. Bahkan kalau ngomongin soal emblem, ini Matildanya pakai Impure cuy. Dia mau ngasih damage juga nih tipis-tipis. Masalahnya kalau, ya tadi bahas lagi soal Demon Hunter Sword. Bruno, kayaknya di item keempat gak sih Be? Iya ini kayaknya kalau item pertama kayak masih terlalu dini, masih terlalu cepat. Dan ini dia pressure dari Bruno ketika match up landingnya lawan Beatrix. Dia udah pasti bakal bener-bener bisa ngezoning habis-habisan dan membawa fatal adalah solusi yang tadi sempat kita perbincangkan juga. Tapi hati-hati nih, Beatrixnya ada attack speed tambahan juga Swift di talent pertamanya. Sama-sama Tenacity dan sama-sama dasarnya emblem Assassin. Masih cukup fair lah ya. Masih cukup fair, penetration sama dan ditambah dengan quantum charge juga. Sama-sama untuk escape, sustain dan juga untuk memberikan satu buah regen HP tambahan agar tidak bisa di-gank dengan mudah. Untuk dari segi pemilihannya, Vampire Malate. Dan bahkan ada Letter Jacken. Untuk Bruno di early game kayak gini, Sano juga cukup safe jatuhnya. Zoning out-nya juga nggak berhenti dari tadi. Hanya saja mungkin untuk dari first item yang bisa dibawakan oleh Martis di sini. Opsinya ada dua yang paling bagus. Dia bisa langsung bawa Blade Armor atau bawa Radiant Armor. Oke, itu ada flicker ya. Yang sempat dibuka dari sisi troll ada informasi yang ditemukan oleh anak-anak dari Bigetron Sons dan nampaknya sudah mulai ada pertemuan yang cukup intens. Dia ada objektif Turtle yang masih belum mau terreset. Udah ada Bigat maju ke depan, bakal di-follow up lagi namun Retribution coba point coming from Tarzan. Turtle berhasil diamankan bahkan posisinya terkikis. Masih bisa berdua Baxia, Shell Trinity dan Diotley. Bagaimana Sanji harus tumbang begitu saja. Masih mau lebih dengan ada damage dan guiding win. Dua pemain dari Triple Esports masih bisa mundur ke area belakang. Masih selamat dan keuntungannya ada di satu buah turtle yang di-secure ditukar dengan sebuah kill. Menarik memang dari Tarzan yang tadi Retribution sempat disinggung juga sama KB.
dengan on point retribution-nya ini yang harus menjadi pilihan ketika dia pakai Fredrin, tapi ternyata pas pakai Martis juga masuk nih. Dan bahas dikit soal Martis. Gue biasanya ngeliat Martis udah pakai Killing Spree, we. Sekarang masih pakai Impurage. Ya, lumayan old school. Tapi lumayan klasik juga nggak sih, Lim, untuk memberikan damage tambahan ketika walaupun ada nerf. Tapi 1% HP-nya juga per 5 detik mungkin lumayan dengan build item menuju ke Guardian Helmet nantinya. Apalagi untuk sekarang Gold Lead yang dengan adanya turtle yang diamankan oleh Triple Esports membuat sharing gold untuk Sano gak perlu rotasi jauh-jauh, yang penting tetap hadir dalam tim dan gak tumbang di area laning phase. Oke, sempat ada satu buat tabrakan ya tadi dari Baxia Shield Unity. Namun dengan terbukanya Tortex Poisons, kedua belah player memilih untuk mundur. Ada Circling Eagle mengarah ke area Syndra dan follow up lagi dengan Resolve. Boom, one last hit. Dan masih bisa ditahan dari sosok Syndra. Itu dia, banyak yang nggak expect mungkin damage dari Circling Eagle Matilda. Itu memang kayaknya nggak terlalu sakit. Cuman yang sakit adalah Soul Bloom stack 6-nya. Dan juga tabrakan ketika end dari Circling Eagle-nya, itu yang sakit. Dan ditambah dengan dia membawakan Impure Rage, Troll. Ini entah ya, mungkin kalau melihat namanya kan oke, ini mungkin sering kita temui juga di solo pub. Tapi lagi dan lagi kalau misalkan kita berbicara untuk pemilihan Impure Rage, dia nggak nge-troll teman-teman di sini. Karena dia ingin memberikan damage yang lebih pasti lagi. Seperti yang Lim tadi bilang, dengan stack 6 Soul Bloom, dengan Impure Rage, ini per 5 detik dia akan menimbulkan damage tambahan dalam bentuk magic damage. Iya, sustain juga kan dari segi mananya lumayan lah, ada tambahan-tambahan mana sedikit. Tapi ya balik lagi nih untuk rotasinya, Turtle ini kayaknya bakal jadi prioritas bagi keduanya, mengingat dari jungle-nya juga memang jungle-jungle tempur nih dari awal. Ya, tidak ada perbedaan ya, ini yang jadi karakter ketika durability hero bertemu di area objektif netral. Bahkan sudah mulai kita pantau, trollnya juga udah mulai ready lagi dengan area Circling Eagle. Dengan akhirnya Black, ada satu airborne evac, ada penalty zone Sanji. Tidak menerima target operasi, dan Panos last connect kedua member. Flicker for defensive dari sosok serang troll. Namun nampaknya Turtle akan terreset kembali dengan adanya guiding wind. Teman-teman dari Triple Esports save kembali. Masih aman dan itu banyak banget source skill yang keluar, si penalty zone, ada final slash juga, cuman eksekusi yang kurang matang, jadi belum ada korban sama sekali. Dan bahkan ada 2 ultimate yang ditukarkan hanya dengan 1 final slash. Ingat final slash sekarang itu benar-benar cepat banget cooldown reduction-nya. Ya. Dan dibandingkan dengan Circling Eagle, dibandingkan dengan penalty zone itu jauh lebih mahal, dan reset yang bagus banget dari Bigetron Sons. Mereka tahu mereka akan memberikan waktu agar Buzizio mendapatkan level yang setara dengan Tarzan, agar nanti dari segi damage retribution yang gak bakal kalah-kalah banget. Ini yang masih coba untuk dikejar ya. Mereka masih maju tak gentar. Masih berada di teritorial. Don't run wall kick yang udah mulai mengenai sasaran. Dan bahkan Manus last. Mengenai kedua member Black Shield for defensive. Circling Eagle, one man down. Berhasil diamankan dari sosok Akashi. Dan bahkan Pilak pun tumbang di tangan anak-anak Triple Esports Turtle untuk teman-teman dari Triple Esports. Keuntungan berganda pastinya, mendapatkan Turtle dan juga 2 kill, goldnya langsung boosting ke 1000 bahkan hampir 2000 be. Ya ini gara-gara 1 poin ya, yang dimana tadi udah sempat kita bahas bahwa final slash memang tidak sebanding dengan adanya ultimate dari penalty zone. Tapi kalau penalty zone-nya ada lagi, dan ketika teman-teman dari Bigetron Sons berdempetan berempat, lihat damage yang bisa diberikan oleh Kevin di sana benar-benar on point banget, dan dia pakai Black Shoes-nya tuh pelan-pelan, tahan dulu ya kan. Dia nggak mau buru-buru, dia nungguin Circling Eagle-nya agar nanti bisa ada escape kedua dari Troll. Wah, dengan adanya satu buah gerakan kembali adanya Circling Eagle, namun nampaknya final slash bergerak kedua member. Tarzan masih bisa selamat atau tidak, nampaknya masih bisa mundur karena belakang justru Troll yang terlalu dalam masuk ke area lini pertahanan, sumbang 2 pemain Triple Esports gugur di area sana. Ini gerakan-gerakan yang terbilang agak sedikit berbahaya dan gagal ngebuka lagi potensial dari Bigetron Sons. Sementara dari kedua gold lane-nya, ini Batrix-nya agak sedikit under ya. Ya agak sedikit under, tapi lihat bagaimana pressure yang tidak bisa dihentikan, apalagi Hasclaw akan menjadi opsi utama, dan Wave. No way, Worldy yang bagus. Dan Kevin yang tiba-tiba hadir dari belakang. Flanking yang tidak terduga sepertinya. 3 pemain Triple Esports ya, itu beberapa koneksi yang cukup baik. Dan bahkan ini mengancam juga pergerakan dari bagaimana turret di area top lane milik anak-anak Bigetron Sons akan runtuh begitu saja. Akashi kembali terganking namun masih bisa mundur di area belakang. Tadi I'm offended dengan flicker tadi ya. Dicuri ternyata sama Offended-nya, dan itu bagus banget juga untuk ngebuka satu turret di bagian top lane. Walaupun tadi sempat blunder, goldnya nggak turun sama sekali, Be. Ya, goldnya nggak turun sama sekali, tapi kalau kita lihat juga dari bagian area mid lane, sekarang kayaknya Triple Esports mau mencari pundi-pundi gold yang jauh lebih mengunggulkan. Atau jangan-jangan mereka punya rencana, mereka mau team fight 5 orang di area Turtle. Oke, seperti dibuka dengan area Circling Eagle, mengarah ke area Buzizio yang masih bisa selamat dengan area Cyclone Eye.
kembali ada pertemuan yang cukup intens, tapi dengan pulangnya Buzizio, nampaknya ini Turtle akan perfect di tangan Triple Esport. Zoningnya bagus banget sih. Dia udah ajak Bruno-nya nih. Ya, itu udah power dari Bruno dan juga Matilda. Pokingan damage dan front to back-nya. Wah, lihat agresivitas yang dibawa oleh sosok Pearl ini selalu melingkupi terkait bagaimana follow up yang ada di kalau kita lihat ya pergerakan dari Triple Esport pasca Matilda diamankan, ini balance rotasi di area netralnya, rotasi di area turret bawah dan juga atasnya yang kita bisa lihat udah runtuh. Makanya ini udah 2 item Be Bruno-nya Be. Kedua item OTW ke arah Malefic Roar. 2 item juga untuk Tarzan, Martis dengan Hunter Strike dan Guardian Helmet yang akan menambahkan lagi full HP untuk sustainability dia di area Turtle selanjutnya dan juga Lord yang nanti akan hadir saat lagi. Tapi untuk Buzizio, dia lumayan under conditionnya. Sehingga kita tahu sendiri lah, kalau kita berbicara bagaimana Baxia di losing condition, dia bakal susah untuk farming. Oh, in another side, Black. Black ya, Black bakal coba untuk mulai menggocek kanan kiri. Di sisi lain ada satu buah gerakan manuver lagi dan run walking menggeret satu pemain dan bahkan Sando tumbang begitu saja di tangan pemain Bigetron Sons dan tidak ada pertukaran yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Triple Esports. Lexus tadi defensif dan ternyata di top lane itu hanya ngebeli waktu dan waktu yang dibeli ternyata cukup. Sanoy yang tumbang ini adalah kill yang mahal banget harusnya. Ya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana di area bottom lane yang tadi udah sempat ada gerakan tapi tidak bisa mendapatkan sosok Buzizio ya, karena masih terlalu tebal juga. Yap. Damage itu yang diberikan juga masih belum terlalu efisien sepertinya untuk menumbangkan permainan front to back. Sehingga mungkin perlu diniatkan kembali kalau mau menumbangkan ke arah Baxia. Persiapkan dulu Malefic Roar-nya. Setelah Malefic Roar baru mungkin di Hunter Sword agar nantinya permainan front to back bisa benar-benar 100% dijalankan. Berbeda dengan Beatrix, ini mana dia bisa langsung melakukan sebuah camp di area rumput yang tidak terdeteksi. Masih banyak senjata yang bisa dimainkan, salah satunya adalah Wesker atau bahkan Bennett Rage. Yang kali ini ultimate itu benar-benar burst damage banget. Oke, tapi nampaknya ada Circling Eagle mengarah-arah satu member. Docekan yang cukup baik, tapi nampaknya satu Disimet mengarah-arah satu member yang membuat Bigetron Sons harus kembali kehilangan Syndra. Masalahnya flickernya juga kebuang nih. Tadi Beatrix-nya flicker, dari Liga flicker dan mid lane. Final Slash-nya hanya untuk menggocek saja dari area sisi mid lane, tapi dengan perbedaan level dan juga bagaimana keuangan ini cukup beresiko sih sebetulnya kalau bicara soal bagaimana perebutan Lord yang sudah mulai dipoking oleh kedua belah tim. Oke, dan ini bakal ditabrak dulu ternyata. Ya, pada Circling Eagle, run walking untuk men-stopkan gerakannya dibuka oleh seorang troll. Emo Bandit, konek ada satu member tapi mengenai karya sasar yang pasti dengan follow up dari sosok super upah. Namun lihat bagaimana pertukaran yang cukup ideal di mana troll, sang roamer, ditukarkan dengan satu Lord yang cukup mahal bagi Triple Esport. Nah ini yang menarik sih, tadi yang gue pengen bahas juga. Sebenarnya untuk winning condition dari Bigetron Sons sendiri, defensif kayaknya nggak jadi masalah nggak sih, Be? Iya, karena mereka punya Beatrix, mereka punya Lilia. Jadi mereka kayaknya ketika memasakkan untuk tim fight di area Lord, apalagi dalam kondisi kalah kuantitas ya. Ini catatan pentingnya, mereka nggak bawa Syndra, nggak ada magic damage di sana. Sehingga ketika mereka ingin memaksakan mencuri satu Lord tersebut, kayaknya jadi kayak waste of time, waste of talent juga. Tapi untuk sekarang, setidaknya kita bisa melihat item yang sudah mulai diungguli oleh Triple Esports. 3 item pun sudah dijadikan untuk Martis dari Tarzan, dia udah punya Blade Armor. Sehingga mungkin untuk asuransi late game-nya, ini mau gak mau Super Upa perlu effort lebih untuk mengumpulkan pundi-pundi gold dan item yang dia butuhkan ketika ingin bermain front to back juga. Ya, apalagi tadi seperti yang dibahas ya, Malefic Roar ini udah ada di tubuh dari sosok Tano. Namun nampaknya kali ini penalty zone dibuka begitu saja dari sosok Sanji, maju ke depan, Black. What are you doing? Bakal coba untuk flicker mundur ke belakang, tapi kembali. Distractions yang diberikan oleh Triple Esports berfokus ke area objektif turret. Ya sebelum ada korban juga sebetulnya, dan Super Minion mungkin bisa digunakan untuk ngambil inner turret yang tersisa di bagian bottom lane. Dominasinya gak berhenti nih, karena goldnya pun masih dipegang sampai 4.000 gold loh ini oleh Triple Esports. Ini jatuhnya juga Triple Esports kayak cuma nungguin momentum antara mereka mau engage Lord-nya aja, ngelakuin freeze minion, atau bener-bener ya nge-kiting biar teman-teman dari Triple Esports ini mau ngajakin teamfight-nya di area jungle, Bigetron Sons-nya. Tapi dari tadi, untungnya bener-bener stay safe di dalam. Mereka nggak mau terprovokasi dengan adanya teamfight yang dibawakan oleh Triple Esports di area jungle-jungle-nya. Ya setuju, ini kalau ngomongin group stage sebenarnya lagi marak juga karakteristik game kayak gini gak sih? Game yang intens tapi bisa dibilang kill count-nya nggak terlalu banyak. Namun objektif dari tim yang lead itu berjalan sesuai skenario yang mau mereka bawa. Ya, itu namanya PWK. Oke. Pressure without kill. Jadi Ya. dia tuh bener-bener mainnya pressure objektif, tekan
di dalam jungle monsternya. Jadi kalau misalkan ada satu pick off pun ya yang nambah poin kita cuma satu doang, nggak lebih dari itu. Sementara ya yang terjadi dari Big Hero Sons tadi, mereka benar-benar kehilangan member ketika ada objective lord dan mereka mungkin akan menghindari hal tersebut kembali agar mereka bisa defense berlima. Karena kalau defense berempat, kemungkinan besar mereka ditabrak dengan penalty zone dan Circling Eagle bahkan makin lebih besar juga. Ya, itu bahaya juga sih sebenarnya. Cuman kalau ngomongin dia, mereka defense inside base lah, dia jaga di high ground defense-nya. Tetap agak susah nggak sih? Karena tabrakan itu ngeri banget, Be. Iya. Penalty zone-nya dia masuk ke depan bisa di-save lagi pakai guiding win. Dan yang jadi poin minusnya juga adalah Syndra bawa flicker, Lim. Efek sisi berkelanjutan. Efek sisi yang benar-benar bisa memberikan damage satu, nggak langsung sekaligus efek stun ya. Membuat Syndra tidak bisa mengaktifkan Black Shoes-nya loh. Ini yang mungkin akan jadi masalah. Kecuali nanti mungkin Syndra berniat untuk mengganti sepatunya dengan Tough Boots agar dia bisa menggunakan Black Shoes-nya ketika dia terkena efek sisi. Mungkin lebih aman lah ya jatuhnya. Tapi ya ini lagi-lagi nih bagian depan yang sekuat-kuatnya Baxia bisa dimakan loh. Yes, ini udah mulai bisa dicicil habis-habisan oleh Kiro dealing damage anak-anak Triple Esports. Lordnya ini nampaknya tidak memungkinkan untuk bisa diamankan ya. Namun harus terreset karena lihat sudah ada Council Play maju ke depan dan genderang perang kembali dimulai dengan hadirnya Buzizio di area lini pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Sons. Namun penjagaan perimeter masih bisa dijaga tentunya dengan ada sosok troll melalui guiding win. Sanji ini berada di posisi yang cukup merugikan teman-teman Bigetron Sons Circling Eagle. Mengarah ke area satu buah serangan dan flicker penalty zone dari seorang Sanji menggeret ke umpan dan bahkan flicker for offensive pun dikeluarkan oleh sosok Sano dari teman-teman Triple Esports maju ke depan dan satu pemain tumbang begitu saja. 3 member dari Bigetron Sons hilang untuk nothing. Oh mereka mau coba dapetin turret mungkin karena masih ada satu katapult juga. Pressure lagi di bagian depan. 3 member yang tumbang dari Bigetron Sons membuat Triple Esports dapetin lordnya secara free. Apalagi tadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, wave management minionnya dari Bigetron Sons ini lumayan bikin mereka dilema. Syndra sempat hadir di bagian top lane sehingga membuat Triple Esports mampu untuk mengendalikan area Lordnya karena mereka sadar kalau Syndra di top lane berarti Bigetron Sons di area Lord cuma berempat. Alhasil ketika Triple Esports melakukan reset pas banget wave minion mereka mendorong ke arah Bigetron Sons, mereka memasang teamfight agar apa? Agar Bigetron Sons itu kena distraction dari wave management yang dibawakan sama Triple Esports. Sehingga dengan memenangkan wave minion, mereka menangin teamfight juga. Dan ini dia pentingnya macro play teman-teman. Ketika kita wave minionnya lagi unggul, itu akan benar-benar sangat menguntungkan kita dengan banyak sekali decision yang bisa kita pilih. Dan Magic Blade adalah pilihan item ke-6 untuk dari Bruno-nya. Sehingga ini akan membuat opsi baru untuk escape dan juga menghindari magic damage yang akan diberikan oleh Syndra. Ini kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons bakal coba untuk main safe ya. Lord yang sudah ter-enhance, sudah automatically charge. Dan bahkan masih belum ada momen setup yang dibuka oleh teman-teman dari Triple Esports. Masih cukup trigger disiplin ya. Tapi nampaknya satu turret tersebut bakal coba untuk di follow up dengan hancurnya pergerakan dari anak-anak Triple Esports di area top lane. Buset ini cuma dapetin satu buah base turret kah? Tapi super minion di bawahnya masih jalan sih. Mungkin dicoba dikit lah ya. Ya probably karena udah mulai di clear juga mungkin karakter dari Bigetron Sons dengan adanya Syndra ya. Sehingga Triple Esports mereka lebih memilih untuk disiplin dan gak mau mengalami blunder ketika mereka maksa masuk ke area high ground dari Bigetron Sons. Tarik. Oh dan instant kill. Satu pemain down dan Council Play berbeda kuantitas dimaksimalkan dengan Repanel Slash. Menggerak kedua member, The Boxnya Shield Unity namun guiding with Save the Deka. Karena Sano berhasil menjaga perimeter untuk mundur ke belakang dan flicker penalty zone. Dengan akhirnya beberapa member yang dimiliki oleh Bigetron Sons. Dan bakal coba di follow up lagi di mana satu pemain Rexpos super upat tumbang menjadi satu buah korban pertama dan bahkan di follow up dengan adanya satu buah Final Slash yang di copy begitu saja namun nampaknya mega kill tidak terelakkan berhasil diamankan oleh seorang Tarzan Buzizio one last hit dan killing spree berhasil diamankan oleh seorang Sano masih mau lebih black berhasil men-shutdown pergerakan dari Sano yang cukup terexpose dan melihat bagaimana 3 player yang tumbang mampu untuk menghancurkan karya satu base yang ada di area mid lane dari Triple Esports. Untungnya minion spawn di waktu yang sangat tepat. Karena kalau tadi minion gas spawn mungkin bisa ada pressure tambahan lagi dapetin base turret di bagian bawah mungkin. Atau bisa bahkan strike push ke arah base terakhirnya. Dan team fight jangka panjang Be. Matilda jelas unggul gak sih?
jauh banget keunggulannya. Tapi ada satu syarat mungkin untuk Black juga yang dia sangat sadar betul ketika ada dash tadi, ada volley shot dan bahkan ada tackle yang dikeluarkan oleh sosok dari Sano. Dan Sano nggak punya skill escape lagi, dia langsung all in di situ. Dia hajar Sanonya dengan vengeance dan marknya pun nyala 2 kali. Dan itu adalah double damage untuk Arlott sehingga membuat kayaknya untuk Sano tahan dulu nggak sih dashnya, jangan ke depan gitu loh. Tapi mungkin bisa buat escape, apalagi ketika match up-nya lawan Beatrix. Jadi perlu ada tindakan preventif juga ketika nantinya Triple Esports membutuhkan sosok untuk menumbangkan turretnya, itu adalah Bruno dari Sano. Mungkin kasus tadi karena Matildanya flicker ke depan juga sih, Be. Jadi dia kayak, wah udah nggak ada guiding win juga nih yang buat nge-save. Nah memang blundernya ada di Sano sih. Dia pakai dash-nya juga, pakai tackle-nya ke depan, jadi benar-benar nggak ada escape. Tapi sekarang udah mulai setara nih karena 5-5-nya dari kedua tim ini udah ready juga untuk team fight, dan hati-hati nih Lord ini bisa jadi bahaya juga loh untuk Triple Esports kalau seandainya mereka ada misplay karena landingnya lumayan oke. Ini kalau bicara soal laning, nggak ada yang mainin karya laning jauh juga, mengingat komposisi dari Triple Esports ini tim fight oriented. Namun udah mulai terpecah belah nih, ada pembagian job desk dengan 3-2 player yang diutus dari Triple Esports. Ya mereka mau Matilda, jadi kayaknya nggak akan jadi masalah. Namun akan dipaksa tim untuk pikiran saat. Ada satu buah Winter Tanchion yang dipaksa untuk dibuka oleh Sanji. Menggagalkan setup yang sudah mulai dibuka oleh teman-teman dari Bigetron Sunlord. Kembali menjadi satu buah ajang perebutan yang cukup intens dari kedua belah tim. Circling Eagle, ada satu buah penalti zone yang mengatakan kedua memang berada kini the game super upah terexpose yang langsung ditumbangkan begitu saja oleh teman-teman dari Triple Esports dan Buzizio. Bakal coba untuk mulai mundur ke belakang, namun tidak dengan dua pemain lainnya di mana Immortality terbalut dalam tubuh Black, langsung dipecahkan begitu saja oleh Sano, dan tanpa Lord mereka memastikan langkah mereka mengarah ke area high ground defensif kah? Namun ternyata tidak ada wave minion. Yap, satu momen yang tadi di mana bawahnya muncul ternyata bisa jadi gerakan tambahan juga untuk Bigetron Sons maju ke arah depan, namun gak cukup. Karena sekarang pressure-nya nggak berhenti. Lordnya dibiarkan ke arah Tarzan sendiri, depannya semuanya di pressure. Ya, ini udah mulai coba untuk mulai dijaga. Ada satu buah perbedaan kuantitas yang akan dimaksimalkan oleh teman-teman dari Triple Esports. Ada Offended yang kena karena dua member no follow up. Dan bahkan Kevin masih bisa bertahan dengan adanya resource Kopian yang dimiliki dari sosok Buzio. Lama juga nih mati sendiri nih. Mohon maaf ya, ini model Hunter Strike doang bang. Iya. Ini udah pasti, Berat ya, apalagi Bun. untuk sekarang kan damage menuju ke arah dari Lord itu tidak dihitung dengan menggunakan bonus dari Retribution. Karena ketika kita berbicara untuk damage reduction-nya mungkin ada, tapi kalau kita berbicara bagaimana damage tambahannya tidak ada lagi. Kecuali itu damage yang bisa dimaksimalkan dengan 1% HP dari pemegang Retribution itu sendiri. Dan untuk Season Hunter juga, ya kalau bisa dibilang untuk mempercepat farming aja, dan sehingga membuat teman-teman dari Triple Esports akan membawakan Lordnya menuju ke area mid lane dengan lengkapnya item yang dimiliki juga oleh Calvin. Kali ini bahkan sudah memiliki Winter Truncheon, ada Rock Potion juga. Semuanya cukup lengkap, 6 item dari Triple Esports, tinggal menunggu untuk bagaimana cara mereka endgame, karena lawan mereka ingat ada Syndra dan juga ada Super Upa, Beatrix dan Lilia yang sangat powerful sekali ketika kita berbicara defense the high ground. Makanya 3 immortal ya yang ada dari teman-teman Bigetron Sons juga. Walaupun tadi kayaknya dari Black masih cooldown deh, immortalnya belum ada. Dan lihat Angry Gloom-nya udah disiapin nih, Gloom-nya udah mau diledakin. Udah mulai di spam begitu saja, tapi awal gerakan dari Triple Esports dimulai dengan area satu buat Circling Eagle. Penalti zone keunikan di beberapa member dimiliki oleh Bigetron Sons, tapi lihat letupan damage yang diberikan oleh seorang Syndra mengikis HP yang dimiliki oleh Triple Esports, dimulai dengan Immortality yang terbalut dalam tubuh Sanji. Masih ada Winter Tension dan bahkan Guiding Wind menyelamatkan sosok dari seorang Sanji, tapi nampaknya prolong team fight bakal coba untuk kembali paksa dengan area Circling Eagle kedua yang dibuka oleh seorang troll, dan bahkan damage yang terkikis kembali dari seorang Kevin yang maju ke depan. Satu pemain hilang dari Bigetron Sons, bahkan final slash master Rexpose dan Triple Esports take the game one. Hampir saja bisa defense, namun terlalu kuat Triple Esports. Mereka memantapkan game pertama, bisa mereka secure. Wah, ini kalau misalkan kita berbicara bagaimana cara mereka endgame, lumayan sedikit memaksakan. Ketika base sudah mulai terekspos, Wave Minion juga sudah mulai berjalan pelan-pelan, tapi Lord ternyata mampu untuk dibersihkan oleh teman-teman dari Bigetron Sons. Nah hasil, dengan mereka memaksakan menuju ke arah endgame, memanfaatkan Bruno yang free hit di belakang dengan zoning out terhadap Martis. Dan juga Terizlanya yang betul-betul on point sekali. Zoningnya pun ke arah dari Syndra, ke arah dari Super Upa. Jadi mau tidak mau membuat dari sosok Tarzan dan juga Sanji berada dalam keadaan yang sangat mendukung sekali untuk Sano melakukan endgame.
Dan untungnya Sano mukulin base-nya loh. Karena ada beberapa tim Iya. yang biasanya memilih untuk point kill terlebih dahulu. Mereka wipe out dulu, baru mereka memastikan untuk menghancurkan base-nya. Iya. Tadi kalau misalkan kagak ada yang gebuk susah juga sih, Be. Karena mereka dekat sama base, terus dan kondisinya kayak imbang gitu. Minionnya udah di-clear, Lord-nya juga udah nggak ada. Thanks to Lilia dari Syndra. Makanya itu mau nggak mau, itu tadi berapa tuh? 6 kali ya ada ya itu gloom-nya dan cepet banget darahnya Cepet berkurang. banget. Apalagi buat yang sekarang yang dimana ketika Iya. kita berbicara late game, Angry Gloom itu emang makin lebih powerful walaupun ketika menggunakan Black Shoes, Angry Gloom-nya nggak bakal ke restock lagi ya. Udah Iya. bener-bener kalau udah cuci gudang ya cuci gudang semua Iya, gitu. hanya untuk for defensif ya biasanya kalau ngomongin Black Shoes sekarang. Nah, kita bakal ngeliat juga ya ngebahas siapa yang bakal mendapatkan MVP untuk game kali ini yang kurasa ini mungkin bisa saja jatuh di tangan sosok Tano. Oh tapi Sanji justru ya, Sanji Sanji. dengan Terizla, 77% team fight participation. Wow. Ada Blade Armor dan bahkan Winter untuk tindakan preventif ketika kita berbicara late game karena Immortal dia pecah. Lalu Festival of Blood yang membuat dia makin lebih sustain dengan 10 assist yang didapatkan otomatis. Udah aktif duluan tuh Festival of Blood-nya dengan Spell Fam yang dia dapatkan dari Emblem Fighter. Nggak Tapi perlu kalau berbicara bloodlust Sanji sih, satu momen yang tidak bisa aku lupakan adalah ketika dia ada di turtle tadi sih. Kalau kita mungkin kan dilihat dari highlight, itu dari early game. Ini adalah turtle pertama yang didapatkan ketika tadi juga Lim sempat mention kalau retribution yang on point banget dari sosok Tarzan. Tapi ini dia yang kedua, boom! Kena 4 pemain, dari follow up sama Kevin dengan menggunakan Black Shoes. Dia mau nggak mau untuk combo damage di depannya udah connecting antara mid laner dan XP laner. Tapi gak selesai sampai di situ. Penalty zone-nya selalu on point berkali-kali. Dan bahkan selalu mengincar ke arah Syndra ditambah dengan super upah. Bahkan ada beberapa kali tuh momen super upah tuh bener-bener jadi kayak nggak bisa, nggak bisa nge-hit. Nggak bisa ngeluarin skill apapun. Mau nggak mau dia harus flicker. Nah ini dia nih salah satunya. Ketika dia udah keluar flicker dari super upah, udah pasti bakal dikejar dengan menggunakan Ice Retribution. Karena akan menambahkan slow effect juga. Dan terlalu banyak juga komponen-komponen dash yang bisa dimainkan oleh teman-teman dari Triple Esports. Salah satunya adalah dari Valentina. Sehingga nggak jarang kita melihat Valentinanya itu tiba-tiba ada di belakang dan melakukan flanking seperti ganking di area top lane tadi, Lim. Makanya kalau ngomongin soal flanking ya, entah kenapa nih lebih berjalan dan ini satu momen yang tadi sempat kita bahas juga nih. Ketika Matildanya flicker ke depan, gak ada guiding win lagi, Bruno-nya juga ngedes. Itu jadi satu momen ternyata Arlott-nya nih bisa balikin keadaan. Itu dia yang harus diperhatikan. Tapi ya untuk defensifnya berjalan baik sih so far, Be. Nah, defensif berjalan baik, tapi menurutku di game yang kedua malah bisa dipelajari dengan cepat oleh Triple Esports. Bahwa nggak cuma Faramis yang akan bermasalah bagi Syndra, tapi Lilianya lebih bermasalah sepertinya, Lim. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari hasil pertandingan yang secara paksa di endgame oleh Triple Esports, menandakan memang Triple Esports dengan poin objektifnya sangat-sangat oke, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat potensial juga di game kita yang pertama. Tapi untuk game yang kedua, dengan game pertama referensi 21 menit ini, apakah Triple Esports juga akan bermain dengan tipe